Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya mendapatkan kiriman video dari salah satu teman tentang aplikasi Zoom yang kira-kira begini isi videonya. Nah, teman-teman semuanya, ini untuk informasi saja bagi kalian yang pernah menggunakan Zoom, baik itu kalian sebagai host dalam meeting ataupun kalian hanya join meeting, sebaiknya langsung dihapus dan putus akses dari Gmail kalian supaya data kalian aman. Ini baru kejadian sama saya lagi bikin materi untuk saya ngajar, tiba-tiba kursor saya ini bergerak sendiri dan jalan ke kelola akun Google Anda. Dia lagi coba ngeretas di data bagian email saya, dan yang di handphone, walaupun saya hanya join meeting tanpa memasukkan email, tiba-tiba itu dia gerak sendiri. Saya lagi buka informasi dari sekolah di grup, tiba-tiba itu keluar sendiri dari WhatsApp, dia langsung ke M-Banking, dia langsung ketik password sendiri. Itu saya kaget juga karena kejadian kayak gitu, dan saya langsung buru-buru ngecek. Saya pindah alihkan semua ke laptop karena lebih gampang akses di laptop. Setelah saya pindah akses, saya langsung putus aksesnya. Nih caranya, klik akun Google, kelola akun Google Anda, lalu pilih keamanan. Nanti setelah di keamanan akan muncul seperti ini. Kalian cari kelola akses pihak ketiga. Nah, kalau di sini ada Zoom, kalian klik dan hapus akses, lalu ganti password. Itu jauh lebih aman. Karena emang benar-benar ini bergerak sendiri, dia nyari-nyari sendiri. Begitupun yang di handphone saya. Tiba-tiba saya lagi buka WhatsApp, dia langsung ngeback, udah back dia ganti, dia pindah ke M-Banking. Pertama di M-Banking BCA, lalu dia pindah ke Mandiri, dia ketik sendiri passwordnya. Dan untuk mencegah, lebih baik kalian ganti semua passwordnya untuk kalian yang udah pernah pakai Zoom atau install Zoom. Itu jauh lebih aman, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan di Instagram juga tiba-tiba saya ngechat orang dengan bilang hai, tanda emotion senyum kedip gitu, dan itu ngetik sendiri. Tiba-tiba ada tulisan pesan terkirim ke siapa. Itu dia ngetik secara random, kayaknya dia memilih email siapa yang akan digunakan untuk dia. Jadi lebih baik berhati-hati dan stop aja pakai Zoom-nya, baik itu hanya join meeting ataupun menjadi host, apalagi menjadi host gitu. Karena saya join meeting yang tidak pernah melibatkan email aja, tiba-tiba keganti kayak gini. Jadi lebih baik waspada. Untungnya saya lagi begadang bikin materi, jadi keburu bisa diperbaiki semua. Jadi ngeri banget deh Zoom, pokoknya jangan pernah dipakai lagi dan mending langsung putus akses gitu. Jangan pernah anggap enteng. Saya awalnya anggap enteng karena saya nggak pernah mengkaitkan email dan saya hanya join, dan ternyata join pun itu terdetek semua data-data kita. Jadi mending langsung di hapus saja, hapus akses, dah jangan pakai Zoom, pakai Google Meeting aja, lebih aman, Hangouts. Mantap. Oke, jadi intinya video itu eh, ibu-ibu tadi ya atau mbak-mbak tadi merasa akunnya itu diretas karena dia sempat join meeting Zoom atau mungkin menyampaikan materi dengan Zoom, dan menurutnya itu sangat berbahaya. Yang pertama, kita pertanyakan dulu validasi dari video tersebut. Terus yang selanjutnya adalah apa benar apa sih perilaku peretasan itu sumbernya dari Zoom? Bukankah kalau misalnya kita apa sih banyak ya, sebenarnya bukan Zoom aja. Mungkin bisa dari banyak sisi sih bisa akun kita tuh diretas, bukan dari Zoom aja. Jadi harus dipastikan dulu apakah itu emang dari Zoom atau dari misalnya dari link yang kita klik secara acak, secara misalnya ada link menarik kita klik. Nah, tiba-tiba apa sih? Biasanya akun kita kan akan men-share sesuatu berita yang nggak ingin kita share kadang. Nah, seperti itu. Ada spam-spam seperti itu. Belum tentu juga perilaku peretasan itu bersumber dari Zoom juga. Saya katakan belum tentu. Mungkin kalau misalnya ada yang sudah menonton video saya sebelumnya, mungkin sedikit paham ya bahwa Zoom itu memang ada kelemahan dari segi keamanan, tapi secara garis besar insya Allah tidak bermasalah aplikasi tersebut karena banyak orang yang menggunakan aplikasi Zoom itu. Mengenai
peretasan itu bukan dari Zoom aja, banyak sebenarnya web-web juga. Atau misalnya kita pakai aplikasi juga bisa meretas. Kayak misalnya saya pakai TeamViewer biasanya untuk eh, apa namanya? Untuk mengendalikan laptop lain atau HP lain menggunakan TeamViewer juga bisa. Dan banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita menggerakkan atau eh, yaitu menggunakan laptop lain dari jarak jauh. Misal saya di sini, saya bisa menggunakan laptop dari jarak jauh, itu bisa dengan aplikasi namanya TeamViewer. Dan itu nggak bukan hanya peretas aja, mungkin orang biasa juga bisa, termasuk di handphone. Jadi dipastikan dulu itu tuh sumbernya dari Zoom atau bukan, dan dari mana dia tahu kalau misalnya itu dari Zoom, dari mana, belum tentu juga kan. Ya jadi harus, ya untuk keamanan, untuk berhati-hati ya silahkan, cuma untuk apa sih mengajak orang lain untuk tidak menggunakan, menurut saya itu bisa harus dipertimbangkan lagi lah, seperti itu. Karena banyak kok orang pakai Zoom aman-aman aja dibandingkan mungkin yang nggak aman, ya berapa persen sih ya. Jadi peretasan itu bisa terjadi, dan bukan saja dari Zoom, bisa dari web, bisa dari aplikasi atau software lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.